Dia perbaikan sistem dan perbaikan kualitas dalam perbaikan volumenya. Itu aja perbaikan kualitasnya, volumenya dan sistemnya. Ya, monggo. Karena itu sudah berjalan kan. Jadi dengan peningkatan kebutuhan kita kan yang melihat minat orang donor darah makin baik dari sistem itu. Apa termasuk targetnya Indonesia untuk fraksionasi plasmanya tidak impor lagi itu? Oh iya, insya Allah dalam setahun akan datang kita sudah dalam 2 tahun akan datang komunikasi vaksinasi sudah kita lakukan. Sekarang ini masih 100% ya Pak impor semua atau Oh gimana? iya, karena belum ada kena lambat persetujuannya. Satu itu kita meningkatkan kualitas DDP. Jadi bersamaan bikin pabrik kualitasnya ini sehingga bisa memenuhi syarat internasional. Karena harus standar. Oke. Jadi upaya paling dekat nanti apa Pak yang mau dilakukan Pak? Ya semuanya bersamaan. Untuk distribusi apakah ada kendala? Hah? Distribusi. Itu siapa? Ada. Tidak ada masalah kan ada 230 ini jadi dimanapun ada kota-kota besar pasti ada di semua di mana ada rumah sakit cukup maka di situ ada itu ukurannya mana rumah sakit karena pada rasanya PM itu masuk di rumah sakit. Baik, terima kasih Bapak. Saya hormati Bapak Imam Utomo, Ketua Palang Merah Provinsi Jawa Timur yang sangat aktif. Ya, banyak ketua tapi aktifnya tidak seperti Pak Imam. Luar biasa. Dan donor darah selalu juara Jawa Timur ini. Tepuk tangan untuk Jawa Timur kalau ada. Linda dan seluruh rombongan Dwi dan khususnya para teman-teman dari daerah baik pengurus provinsi ataupun kepala UDD di daerah, tentu sangat gembira bertemu lagi. Dan di sini kalau kita lihat Pak Imam semuanya merah putih. Jadi unit donor darah kita tidak pernah tidur. Selalu kan dia siap menolong kapan saja, siapa saja, dalam keadaan apa saja. Itulah pengabdian Anda semua kepada bangsa ini, kepada masyarakat ini semua. Tadi kita mendengarkan Indonesia Raya, himne, Mars Ben. Indonesia Raya dimulai dengan tumpah darah. Dia selalu bangsa pun berbicara darah. Karena itu di mana-mana kalau datang ke PBB jarang orang tersenyum. Semua orang kesulitan. Dan dia pulang dengan tersenyum setelah mendapat sekantong darah. Karena dia punya harapan untuk hidup keluarganya, hidup anaknya. Tanpa sekantong darah itu dia khawatir akan mengalami musibah. Itulah apa yang kita kerjakan seluruh Indonesia seperti itu. Karena itu PMI kita tahu melaksanakan pengungsian dalam keadaan susah, dalam keadaan perang, dalam keadaan bencana, dalam keadaan kesulitan masyarakat kita. Dalam keadaan kekeringan juga kita bicara. Setiap kesulitan. Tetapi di mata, di otak, di ingatan orang, selalu yang diingat darah. Pada saat 2009 saya diminta untuk menjadi ketua Palang Merah, datanglah delegasi kira-kira 10-15 dari daerah datang ke kediaman saya. Terus datang ajudan saya naik ke atas, Pak ada orang delegasi dari Palang Merah. Istri saya terus, siapa yang mau ambil darahnya? Jadi PM itu identik dengan donor darah. Istri saya pikiran pertamanya
siapa yang boleh ambil donor darah? Jadi artinya bahwa kegiatan donor darah merupakan kegiatan utama, dia selalu diingat oleh masyarakat. Karena disitulah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tidak bisa kita katakan besok aja deh, kita lagi sibuk. Tidak bisa. Hari itu, jam itu harus Anda siap-siapkan. Dan maka sistem kita harus lebih diperbaiki. Karena teknologi meningkat terus, maka kita harus ikuti. Dan kebutuhan meningkat terus. Seperti itu. Itulah kenapa kita selalu bersama-sama dengan saudara ketidak, bersama bekerja, bersama beramal, dan bersama membahagiakan atau mengurangi kesulitan sesama masyarakat. Donor darah pada dasarnya seperti arisan saja sebenarnya. Hari ini seorang donor darah, mungkin darahnya itu dibutuhkan untuk orang lain. Besok bisa saja keluarganya yang butuh dari orang lain. Karena itu kebutuhan masyarakat semuanya. Rumusnya seperti selalu, maka kebutuhan kantong darah itu kurang lebih 2% dari jumlah penduduk. Jadi kita kurang lebih 5 juta membutuhkan setahun. Tentu bervariasi kebutuhan itu. Tapi rumus umumnya. Kita sekarang sudah kurang lebih 4 juta. Dan akan meningkat terus. Jadi inilah yang terus kita tingkatkan sistem kita. Sistem yang baik, informasi yang baik. Kita harus perbaiki. Seperti dikatakan tadi Pak Imam, bagaimana lebih baik? Ya lebih baik, lebih cepat. Ini juga lebih cepat, lebih baik juga. Apa lebih baik kualitasnya? Tapi kalau lambat, ya bisa orang sudah meninggal baru tersebut. Dan itu rumus umum ini terlalu kita jalankan. Memang ini bukan bisnis, ini amal, ini pekerjaan sosial. Tetapi harus UDD itu harus hidup dan berkembang sesuai zamannya, teknologinya, kebutuhannya, kebersihannya dan sebagainya. Dan itu butuh modal. Dan modal itu haruslah hidup dari proses itu. Dan maka setelah 10 tahun ongkos pengganti hanya 360, kemarin setelah itu lama berdiskusi dengan Menteri Kesehatan baru bisa naik 490 ribu per kantung. Mudah-mudahan ini sudah dapat lebih memenuhi biaya. Kita tidak mencari untung, tapi kita ingin sustainable, berlanjut. Kalau ada tanya ini untuk, tidak untuk melanjutkan upaya ini, untuk mensejahterakan juga para staf kita, karyawan kita. Kalau kita sejahtera nanti dia ketiduran di rumah, tidak datang atau mungkin cari kerja lain karena tidak hidupnya. Tidak bisa, harus sejahtera di sini dengan masyarakat. Karena kalau tidak, dia tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Karena itulah maka, dan teknologi, kalau Anda lihat di pameran teknologi, tahun itu berkembang terus. Dulu pakai jarum yang besar kalau ke sekitar, sekarang tentu jarumnya agak beda. Kantongnya sudah mulai baik, kita juga sedang. Saya juga usaha juga menunggu pabrik kantong, sudah 10 tahun lalu saya sudah bicara, tapi karena prosesnya, ini insya Allah akhir tahun ini Lindaya harus selesai. Ketua Umum PMI Pusat, Bapak Yusuf Kala, yang saya hormati saudara-saudara pengurus PMI Pusat dan Ketua Bidang UDD dan juga Ibu Lia Ketua UDD Pusat yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, khususnya pengurus PMI dan juga ketua-ketua unit donor darah seluruh Indonesia maupun
yang menanganinya, yang hadir pada hari ini semuanya, saudara-saudara narasumber dan undangan sekalian, pengurus PMI Provinsi Jawa Timur yang hadir, undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya. Hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara rapat kerja teknis khusus untuk unit donor darah yang ada di seluruh Indonesia, berada di Surabaya ini. Untuk itu kita sering mendapatkan arahan dari Bapak Ketua Umum agar PMI kini dan ke depan selalu meningkatkan kualitas layanan dengan tagline terus tebar kebaikan. Semoga melalui Rakernas UDD kali ini kita dapat merumuskan kiat baru dalam meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat secara menyeluruh. Akan terselenggara hari ini tanggal 2 sampai di tanggal 3 sampai tanggal 4 Oktober dan dihadiri oleh 442 peserta. Tepuk tangan kita semua. Pesertanya terdiri atas PMI Provinsi, ada 14 pengurus provinsi yang mewakili. Kemudian ada 115 pengurus provinsi, pengurus PMI Kabupaten Kota, dan kepala unit donor darahnya ada 216. Jadi cukup banyak Pak hari tahun ini. Tema yang akan diangkat adalah optimalisasi pelayanan darah untuk mendukung program pemerintah. Tema ini kenapa kita pilih? Mempertimbangkan di mana keluarnya Undang-Undang Kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023, sehingga strategi yang harus dibuat oleh UDD PMI harus dapat mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan dan darah. Di dalam acara hari ini Pak, kita akan membahas tentang peningkatan pasokan darah, di mana kita akan melangkah atau konkret untuk meningkatkan pasokan darah yang cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tadi sudah disampaikan Bapak Imas selaku ketua, kita nggak boleh melebihi dari oversupply atau overstock, karena itu akan dibuang dan akan menjadi cost juga. Yang kedua adalah kualitas darah dan keamanannya. Fokus dan aspeknya adalah keamanan dan kualitas darah, termasuk penerapan prinsip CPOB, cara pembuatan obat yang baik dalam seluruh proses pengelolaan dan serta persiapan akreditasi. Jadi bisa saya laporkan Pak Ketua Umum bahwa CPOB sebenarnya tidak wajib Pak. Yang wajib adalah akreditasi, karena itu adalah kewajiban unit donor darah diperintahkan oleh Kementerian Kesehatan. CPOB apabila unit donor darahnya akan ikut plasma fraksionasi, maka unit donor tersebut harus bisa di CPOB. Tadi disampaikan Pak Imam, CPOB itu berat. Oleh karena itu, kita tidak mewajibkan seluruhnya CPOB seperti Kota Surabaya, tapi akan ada collecting yang kecil atau konsolidasi seperti itu, atau kolaborasi seperti itu yang akan di CPOB-kan. Jadi lebih ringan sedikit CPOB-nya. Yang selanjutnya ada PMI tahun 2023 oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Kami mohon aplaus yang meriah Bapak Ibu. Semoga acara Rakernas berjalan lancar, sukses dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimalisasi pelayanan darah unit donor darah PMI dalam mendukung program pemerintah. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu kepada pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, pengurus PMI Provinsi, namun di tempat masing-masing.
Jadi nanti Bapak Ibu kami ajak untuk berdiri, kita foto bersama di tempat duduk masing-masing. Baik? Baik. Kami persilakan kembali ke sambil tangan diangkat. Salam kemanusiaan. Tahan dulu Bapak Ibu, ditahan sekali lagi bersama-sama lebih semangat lagi. Salam kemanusiaan. Ditahan dulu. Baik. Terima kasih. Kami kembali.